Record. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Bab Investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya Bapak Ibu ya. Semoga kita sampai hari ini ya, di ujung Ramadan nanti kita bisa diterima semua untuk puasa kita. Oke, kita di sini membawakan tema Bapak Ibu terkait kelas pasti yaitu cermat investasi bagi milenial dan Gen Z. Nah, itu dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan dari Data Research Analyst yang akan mengisi sesi pertama ya. Ya, tadi kita temanya mencermati investasi bagi milenial dan Gen Z. Ini sangat cocok sekali bagi kaum-kaum yang mungkin masih muda ya, biasanya yang baru kerja atau yang kuliah, ini bisa langsung berdiskusi bareng dengan Mas Aji karena kita butuh banget namanya investasi terutama di era saat ini ya. Investasi itu sekarang udah jadi kebutuhan yang cukup penting buat kita menentukan atau kita mempunyai dana darurat di kedepannya seperti itu. Oke, langsung saja kita coba share screen. Jadi di sini Bapak Ibu kalau jadi nasabah CGS Sekuritas Indonesia atau ingin membuka rekening, Bapak Ibu bisa langsung ke website resmi kami di cgscmb.co.id. Nah, mungkin saya share screen ya sekarang. Oke, yang join pada siang hari ini, tentunya kita punya website resmi yang kita tampilkan saat ini adalah cgscmb.co.id, dan di sini ada flyer tentang ini ya, CGSCMB, yaitu adalah kita memiliki yang pertama, di slide pertama kita memiliki 9 penghargaan di Asia Money Brokers Pulling 2022 tahun lalu. Lalu kita sebagai The Asset Triple O Country Awards, kita sebagai penghargaan ya, Best Broker Indonesia. Lalu kita juga ada investasi secara syariah, Bapak Ibu. Jadi bisa melakukan pembelian atau penjualan secara syariah, mumpun temanya Ramadan, tentunya bisa langsung aja buka rekening syariah ya. Nanti kita bisa pandu untuk membuka rekeningnya secara mudah, secara online juga, seperti itu. Nah, kita langsung aja nih cara untuk registrasi pembukaan rekening. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini. Oke, jadi di website kita itu ada login untuk web trading ya. Ada login buat web trading dan ada web trading untuk syariah seperti itu. Nah, ini adalah tampilan untuk pembukaan rekening online ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening akun reguler dan akun syariah. Nanti bisa ditentukan saja nih ketika pertama kali apakah Bapak Ibu ingin membuka akun reguler atau syariah. Sebenarnya stepnya sama, cuma Bapak Ibu hanya memilih kategorinya seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email yang terdaftar. Dan pastikan alamat email ini aktif ya, karena untuk email ini sangat penting sekali karena Bapak Ibu akan mendapatkan informasi banyak kalau misalnya ketika klik registrasi itu ada link aktivasi, ada user ID password, ada nomor RDN. Jadi pastikan saja agar proses pembuka rekeningnya itu sangat lancar seperti itu ya, atau sangat mudah, pastikan alamat emailnya yang aktif dan jangan sampai typo seperti itu. Lalu masukkan passwordnya di sini. Pastikan ada huruf besar 1 dan ada angka ya. Lalu kita masukkan lagi di sini. Dan jangan lupa untuk klik I'm not a robot, lalu registrasi. Nah, nanti ketika klik registrasi, Bapak Ibu akan mendapatkan email link aktivasi yang terdaftar ya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal klik link aktivasi, nanti Bapak Ibu bisa langsung login, klik login di sini, nanti login menggunakan email beserta password yang Bapak Ibu sudah buat seperti itu. Jadi password ini bukan password yang Gmail, Bapak Ibu membuat password yang baru seperti itu. Oke, jadi hal yang perlu siapkan ketika pembukaan rekening adalah persiapan iktp, lalu paspor dan ini ya yang lainnya seperti itu, dan nanti siapkan juga untuk seperti buku tabungan. Jadi Bapak Ibu siapkan saja terutama iktp ya.
Jadi IKTP pastikan saja IKTP-nya masih bagus dan nanti ketika diupload fotonya masih jelas seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa pas pembuka rekening itu bisa dibantu ya oleh tim CSO kami. Bapak Ibu bisa email di jk.so@cgsmb.com atau melalui WhatsApp di 0815 1180 4883 jam kerja kita di hari Senin dan Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, di sini sudah ada Mas Aji ya, yang akan membawakan sesi pertama. Oke, kita langsung saja panggil Mas Ajinya. Oke, Mas Aji, untuk waktu dan tempat, dipersilakan langsung dimulai. Oke, selamat siang semuanya dan terima kasih tadi udah dijelasin dan tentunya selamat siang semuanya nih Bapak Ibu semua ya. Bersama kembali CGSMB Sekuritas Indonesia di program kelas pasti online, pasti paham investasi ya. Di pada siang hari ini kita akan membahas topik yang seru banget. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih seru lagi nih Bapak Ibu ya, perkenalkan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research Analyst CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan di-sharing sama teman-teman ya, sharing-sharing dan diskusi tentang investasi kekinian berbasis ESG untuk newbie. Nah, jadi mungkin idea pada kelas pasti ini adalah bagaimana investasi saham ya ini menjadi sebuah alternatif investasi yang bisa teman-teman andalkan dan tentunya kenal lebih dekat lagi ya tentang investasi berdasarkan ESG supaya teman-teman bisa berinvestasi secara sustainable nih ya. Nah, tentunya kita akan kenalan dulu nih tentang investasi seperti apa dan juga sebelum itu kita mau info nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi di CGSMB Sekuritas Indonesia ini ada program baru dan tentunya menarik banget untuk teman-teman untuk ikuti ya dan di mana namanya klinik saham. Nah, di klinik saham kita akan membahas saham-saham yang menarik dan dikulik ya bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, caranya seperti apa teman-teman bisa langsung aja ya ke Discord forum kita di bit.ly/cgscmb Discord ya. Nah, biasanya kita akan membahas sesuatu dalam arti membahas juga isu-isu yang menarik dan juga kita memberikan sebuah ruang nih untuk teman-teman kalau misalnya ingin bertanya ya, misalnya mungkin ada permasalahan ya curhat ataupun sharing-sharing ini bisa nih digabung bersama klinik saham ya. Makanya supaya nggak ketinggalan teman-teman langsung aja nih join ke Discord kita bit.ly/cgscmb Discord. Nah, mungkin itu sedikit ya dalam arti promo untuk teman-teman tentang program baru dari CGSCMB. Nah, kita langsung aja nih ya untuk masuk ke sesi dalam arti sesi kelas kita pada siang hari ini ya. Nah, gimana investasi kekinian berbasis ESG untuk newbie? Nah, tentunya teman-teman saat ini ya, tentunya investasi tadi yang udah disounding oleh Wisnu, memang investasi ini saat ini tuh penting banget nih untuk kita mulai ya. Karena apa? Karena tentunya semakin banyak kebutuhan kita, semakin banyak hal-hal yang tentunya di masa depan kita inginkan ya, ataupun juga ingin kita wujudkan, tentunya itu perlu sebuah action, sebuah bantuan yang nggak cuma-cuma itu bisa diwujudkan dengan kita bekerja teman-teman ya. Karena tentunya kalau uang yang kita dalam arti yang dari kita bekerja mungkin tentunya itu terbatas ya, hanya untuk memenuhi hal-hal tertentu yang nggak mungkin semuanya itu bisa diwujudkan dari pendapatan kita. Nah, oleh karena itu kita harus punya growth mindset ya. Nah, growth mindset ini adalah penting nih untuk millennials. Nah, di sini adalah kita membedakan nih teman-teman ya antara pola pikir yang fixed mindset dan growth mindset. Nah, di mana untuk growth mindset sendiri ini adalah menurut psikologi dari University Stanford. Ini Dr. Carol S. Dweck ya, terdapat dua jenis pola pikir manusia yaitu dibedakan antara growth mindset dan fixed mindset. Nah, ibaratnya adalah orang yang punya growth mindset itu adalah melihat sebuah peluang ya, melihat sebuah tantangan itu adalah sebuah peluang untuk maju ya.
Dibandingkan kalau fixed mindset adalah orang yang kaku gitu loh, yang tentunya nggak menerima sebuah keterbatasan, sebuah kegagalan, ataupun sebuah, realita yang mungkin yang tidak bisa diubah ya. Oleh karena itu, penting banget pola pikir growth mindset untuk memahami nih ya, untuk kita bisa terus belajar, untuk kita bisa terus, maju di masa depan ya. Nah, salah satunya growth mindset dalam finansial ya. Nah, tentunya mungkin kalau, kita secara finansial ini banyak kan orang itu, tentunya kalau punya uang lebih seringnya adalah buat konsumtif ya teman-teman ya, untuk belanja. Jadi kalau biasanya kalau kita punya uang, mau buat beli apa ya, mau dibelanjain apa ya. Nah, tentunya kalau mungkin bisa kita ubah sejak dini, yaitu adalah kalau kita punya uang, kita bisa gunakan, manfaatkan buat apa nih, supaya uang itu bisa berguna nih, bisa berfaedah, bisa bertumbuh, dan nggak cuma untuk belanja aja ya, belanja terus habis uangnya nggak tahu kemana. Dan tentunya kalau kita cuma impulsif aja, nah tentunya cuma nganggur aja nih teman-teman ya, barangnya udah kita beli, kemudian ya udah kita pakai ataupun dan sebagainya, kurang produktif, akhirnya juga ya cuma numpuk aja gitu ya di rumah ya. Nah, oleh karena itu pintar banget untuk dalam arti penting banget untuk sekarang ya, sebagai, millennials, kita pintar mengelola finansial sejak dini ya. Jadi pintar mengelola finansial sejak dini adalah bukan, kita pintar dalam arti mengelolanya supaya, dalam arti bisa secara bijak, tapi pintar di sini adalah kita pintar nih teman-teman, pintar untuk memprioritaskan ya, mana hal yang wajib kita belanjain, kita keluarin, mana yang tentunya mungkin lebih ke arah, cuma seneng-seneng belaka ya. Karena tentunya kalau kita nggak pintar sejak dini ya, tentunya kayak gini nih ya, kita terbawa arus, sosialita ya, kita, hedon-hedon nggak jelas ya, akhirnya, kita dalam arti kita terjerembab ya, sebagai generasi yang BPJS. Budget pas-pasan tapi, jiwanya itu, meronta-ronta ya, jiwanya itu sosialita ya, ingin terus mengikuti perkembangan zaman yang nggak ada habisnya. Nah, oleh karena itu pintar mengelola finansial adalah kita bisa mengetahui apa yang menjadi prioritas kita, yang harus kita penuhi, kita butuhkan ya. Nah, jadi kita bisa mulai memprioritaskan nih Bapak Ibu ya. Nah, memprioritaskan apa nih yang harus diprioritaskan? Yaitu adalah misalnya untuk kebutuhan pokok nih Bapak Ibu ya, kebutuhan pokok, makan, kemudian tempat tinggal, kesehatan dan sebagainya. Intinya adalah harus kita penuhi. Nah, baru berikutnya adalah yang, kita inginkan ya, nah mungkin yang kita inginkan juga harus sesuai dengan porsinya nih teman-teman, jangan sampai kalau kita nggak mampu kita paksain untuk mewujudkannya. Nah jadi walaupun memang, namanya orang ini punya keinginan ya, manusia pasti punya keinginan, jadi kita juga tetap kita penuhi ya, tapi tentunya porsinya itu sekitar 20% ya. Nah baru kalau 20 hingga 30% ya. Nah kemudian, sisanya ya ini kita juga sisihkan ini untuk menabung dan juga mulai investasi. Nah kenapa sih kita harus mulai investasi nih teman-teman? Nah, karena apa? Karena adanya konsep inflasi ya, teman-teman. Jadi adanya kenaikan barang dan jasa kebutuhan pokok yang tentunya dari waktu ke waktu ini menggerogoti nilai uang kita ya. Nah, jadi ibaratnya nilai uang 100.000 di tahun sekitar 2020, 2012 hingga 2002 ya, nilai uangnya itu berbeda nih teman-teman. Berbeda ini dalam arti gimana nih? Nah, berbeda ini adalah kalau kita belanja ini teman-teman ya, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang live di sini, mungkin yang, biasanya yang, suka suka berbelanja tiap bulan ya, seperti ibu-ibu, nah mungkin ini bisa lebih dalam arti lebih tahu ya, lebih tahu dan lebih ngeh nih. Nah, jadi di sini adalah uang 100.000 nih, kita umpamain uang Rp100.000, ini kita belanjakan di dalam arti value money yang berbeda ya, di 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, uang 100.000 sekarang, itu cuma bisa beli
cuma beberapa item barang ya, dibandingkan mungkin kalau di 10 tahun yang lalu itu masih bisa beli, belanjaan itu ya masih setengah troli, ataupun 20 tahun yang terakhir itu bisa dalam arti untuk membeli dan membayar, dalam arti barang kebutuhan pokok 1 troli penuh nih teman-teman ya. Nah, dari tahun ke tahun memang kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu ya, uang 100.000 nggak kita sadari ternyata berkurang ya, berkurang menyusut digerogoti oleh kenaikan harga dan barang dan jasa. Nah, mungkin kalau dalam arti kalau kita hitungin hari per hari memang nggak kerasa, tapi mungkin secara jangka panjang dan mungkin, item-item barang kebutuhan pokoknya itu secara masif, itu nggak kerasa itu mengurangi ya, mengikis nilai uang kita. Nah, mungkin contohnya nih, mungkin kalau kita rintilin semua satu persatu, barangnya itu mungkin bisa sampai malam ya kita 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 obrolin. Tapi mungkin kita ambil contoh nih, satu barang yang, tentunya erat banget nih yang dikonsumsi oleh, banyak masyarakat ya, dan tentunya pasti nggak ada yang nggak suka yang namanya mie instan. Nah, jadi kalau, kita channel cek nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, harga mie instan di tahun 2022 ataupun sekarang ya, ini harganya udah di kisaran di atas Rp3.000 ya. Mungkin ya kita ambil tengah-tengahnya deh ya. Tengah-tengahnya itu Rp3.000, satu bungkus ya. Nah, dibandingkan di 10 tahun yang lalu itu satu bungkus masih Rp1.000 nih teman-teman ya. Jadi kalau kita ambil gap antara 2012 hingga 2022 ada tiga kali kenaikan harga mie instan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah uang yang kita miliki juga ikutan naik apa enggak ya? Nah, mungkin bisa bisa di-sharing nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kira-kira dari, pendapatan dan kantong Bapak Ibu sendiri dengan adanya contoh ya, kenaikan harga mie instan yang 3 kali lipat, apakah pendapatan Bapak Ibu dan teman-teman semua juga ikutan naik apa enggak nih? Nah, mungkin bisa di-sharing-kan ya, dan juga kita reminder bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ini juga bisa dituliskan di sesi Q&A. Dan, juga di setiap di slide yang, kita bahas nih Bapak Ibu ya, ini ada barcode barcode CJCMB yang, di mana kalau Bapak Ibu nanti, berminat untuk buka rekening saham secara online di CJCMB, ini bisa langsung secara mudah tinggal di-scan aja nih barcode-nya dan langsung terhubung, ke bagaimana Bapak Ibu nanti buka rekening saham. Nah, kita lanjut lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya pendapatan kita itu naiknya itu nggak setinggi ya, setinggi melesat, dari segi harga mie instan atau barang kebutuhan pokok. Nah, artinya apa? Artinya adalah uang kita itu tergerus oleh namanya inflasi. Jadi harga barang kebutuhan pokok itu naik, tapi nilai uang kita itu kalah ya naiknya ya. Jadi tentunya apa? Jadi terjadinya inflasi ya. Nah, tentunya kalau inflasi kita biarin terus-menerus, itu adalah ya nilai uang kita itu nggak ada nilainya nih teman-teman dan Bapak Ibu. Oleh karena itu penting nih untuk kita mencari solusi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah investasi ya. Nggak ada solusi lain, yaitu adalah dengan investasi. Karena mungkin bisa di brainstorming ya. Brainstorming, oh mungkin solusinya juga bisa nabung nih Kak. Oke, nah mungkin memang nabung itu, dalam konteks yang apa nih Bapak Ibu ya, jadi mungkin, nabung pun juga nabung yang gimana ya, jadi mungkin nggak bisa di-generalisasi nih, apakah nabung itu juga bisa menjadi solusi, karena kenapa? Karena kalau kita, dalam arti kita merefleksikan diri ya, kalau kita hanya nabung, let's say katakanlah cuma di bawah 1 juta ya, itu kalau kita cek ke beberapa bank secara umum, dia itu kasih bunga 0% ya Bapak Ibu ya, kalau nilai tabungan kita itu di bawah 1 juta. Nah, bayangkan kalau misalnya inflasinya sekian persen ya, katakanlah 3 hingga 4%, kemudian kita hanya nabung aja dan tabungannya itu ya cuma dapat bunga 0%, ya tentunya kalah dong ya dengan namanya inflasi. Oleh karena itu kita harus mulai nih untuk yuk melek untuk, selain kita bisa mulai pintar mengatur finansial, kita juga harus mulai nih melek investasi. Nah, kemudian investasi itu pilihnya apa nih teman-teman ya? Nah, di sini kita,
kita rangkumkan ya teman-teman ya, rangkumkan ini beberapa instrumen investasi yang biasanya dan kalau misalnya belum teman-teman familiar nanti kita akan bahas ya. Nah di sini kita akan bandingkan dengan tingkat inflasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita rata-ratakan dari sumber Badan Pusat Statistik ya, ini inflasi di Indonesia ini di level angka 5% ya, 5,5%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya uang ya, let's say katakan 100.000, supaya uang 100.000-nya itu masih utuh ya, dengan adanya inflasi itu harus melakukan apa? Harus melakukan investasi apa? Nah, di sini kita ada jejerkan ya, ada tabungan, deposito, obligasi, emas, dan saham. Nah, jadi kalau kita ambil jalan tengahnya nih teman-teman ya, kita yang tengah-tengah itu ada deposito ya. Deposito ini menyamai inflasi. Jadi kalau inflasinya itu menurunkan nilai uang kita 5,5%, deposito itu mengimbangi ya, dapat memberikan return 5,5% ya. Walaupun memang ya tipis-tipis, tapi menyamai supaya uang kita itu nggak turun nilainya. Nah, kemudian kita beranjak nih ya ke obligasi ya. Ke obligasi yaitu dalam arti ini surat utang ya, surat utang yang bersifat ini pendapatan tetap. Nah, obligasi itu teman-teman juga bisa nih, contohnya apa nih, misalnya beli obligasi retail. Nah, biasanya pemerintah ini juga dalam arti menerbitkan ya, yang bisa teman-teman Bapak Ibu sebagai investor retail juga ikut nih, bisa berinvestasi dan juga bisa membangun negeri. Nah, kemudian yang kebayang lagi apalagi nih yang termasuk obligasi, ada juga ORI ya, obligasi maksudnya sukuk retail ya, dalam arti teman-teman juga bisa nih berinvestasi obligasi yang dalam arti yang syariah ya, sukuk retail ya. Dan tentunya ini dalam arti rata-rata 10 tahun terakhir obligasi mampu dalam arti menunjukkan return ini 6,67%. So far kalau ada inflasi 5,5%, obligasi ini masih di atas dari inflasi. Nah, kemudian beralih nih teman-teman ya ke investasi emas. Nah, investasi emas ini juga salah satu investasi yang favorit nih ya, yang tentunya biasanya digemari oleh masyarakat ya. Tapi tentunya kalau investasi emas pasti ya minimal harus belinya 1 gram, walaupun memang sekarang bisa nih beli pecahan 0,0, sekian ya. Nah, kalau kita rata-ratakan return dari investasi emas ini dalam arti 10 tahun terakhir ini mencapai 12% ya teman-teman ya. So far ini hampir 2 kali dari return dari obligasi. Nah, kemudian dari segi inflasi ini juga di atas nih, di atas dari inflasi. Jadi so far ini juga oke juga nih teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita review nih? Nah, yang berikutnya adalah investasi saham ya. Nah, investasi saham ini di mana teman-teman bisa mendapatkan return yang cukup optimal ya, dalam arti yang paling tinggi dibandingkan investasi yang lainnya ya. Nah, di mana secara rata-rata 10 tahun terakhir investasi saham memberikan return ini 14% ya. Tapi tentunya sebagai dalam arti sounding nih teman-teman ya, walaupun memang kita jejerkan nih return-return yang ada di masing-masing instrumen investasi, kembali lagi dalam arti setiap instrumen investasi ini mengandung risikonya sendiri-sendiri ya. Jadi semakin tinggi return-nya, potensi return-nya ini semakin tinggi juga nih potensi risiko yang mungkin bisa aja terjadi. Oleh karena itu yang namanya investasi tetap hati-hati nih teman-teman ya, karena ada risiko yang tentunya ini bisa membuat kita rugi. Ya, jadi tentunya yang namanya investasi nanti ada bagaimana kita mengambil keputusan investasi, dan kalau investasi kita tepat ya kita bisa mendapatkan return yang kita inginkan ya, yang kita harapkan ya. Nah, jadi tentunya memang kalau kita beralih nih teman-teman ya, kita beralih ke investasi saham yang ada di chart ini, memang secara lika-liku jangka panjang memang investasi saham ini pergerakannya uptrend ya, paling uptrend dalam arti pergerakannya itu naik ya, naik. Tapi memang seiring perjalanannya ini ada lika-liku yang memang pergerakannya ada naik, ada turun ya, karena tentunya karena investasi saham itu diperdagangkan, jadi tentunya ada naik turun volatilitas yang menyebabkan harganya itu bisa naik, bisa turun ya. Tapi tentunya kalau misalnya Bapak Ibu bisa pilih investasi atau saham yang tepat, nah itu teman-teman bisa juga mendapatkan return yang optimal.
Jadi tentunya investasi saham itu juga bisa menjadikan alternatif nih Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalnya mendapatkan return yang optimal. Nah, berbicara tentang investasi saham itu juga, keuntungannya banyak nih Bapak Ibu, dalam arti investasi saham itu bisa dimulai dengan, modal yang, relatif terjangkau ya. Ibaratnya mungkin kalau beli emas kan mungkin kalau harganya itu sekitar 900-an kan, kalau misalnya kita beli satuannya 1 gram, ya kita harus keluar uang let's say katakanlah mungkin 900.000 ataupun mengacu ke harga yang sekarang ya. Nah, tapi kalau berinvestasi saham, kita minimal bisa mulai investasi saham dengan, dalam arti modal Rp0 ya, ataupun kita punya menyisihkan uang 100, 200, 300, Rp500.000, kita udah bisa beli saham ya. Ataupun juga mungkin, bisa relatif kalau Bapak Ibu ingin beli saham-saham tertentu ya tergantung berdasarkan basis harganya ya per lembarnya. Tapi relatively Bapak Ibu dengan misalnya let's say 200, 300, Rp400.000 ya, itu dengan pijakan yang awal untuk mulai ya, itu udah bisa mulai investasi saham ya. Jadi sangat terjangkau banget ya, jadi Bapak Ibu sangat mudah banget ya untuk memulai investasi saham. Nah, kita beralih ke slide berikutnya, konsep dasar berinvestasi saham ya. Nah, jadi sebelum berinvestasi saham, tentunya kita pasti punya modal nih teman-teman ya. Kita perlu menganggarkan modal untuk, berinvestasi saham. Nah, di sini nih. Nah, jadi sini nih ya. Jadi tentunya yang, dari konsep tadi ya, bagaimana kita pintar mengelola finansial, jadi kita yang pertama adalah ketika misalnya tadi kemarin minggu kemarin ya, saya baru gajian ya, atau kita semua teman-teman Bapak Ibu yang, misalnya bekerja sebagai kantoran ataupun ya menerima gaji ya, let's say katakanlah di akhir bulan atau awal bulan itu mendapat, gajian ya. Nah, di mana ketika udah cair nih ya, gajian masuk ke rekening ya, kita langsung nih untuk sisihkan, let's say katakanlah kita prioritaskan dulu nih untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti apa nih? Kebutuhan itu makan sehari-hari, belanja bulanan, biaya listrik, biaya dapur ya, dan kemudian biaya tempat tinggal dan yang lainnya yang tentunya penting untuk dipenuhi terlebih dahulu, menjadi prioritas deh ya. Dan, kemudian kalau udah dipenuhi ya, nah baru kita langsung sisihkan ya untuk dana darurat, dana pensiun, dan untuk dana investasi nih ya. Nah, dana investasi nanti untuk teman-teman mulai investasi ini bisa dari 20% ya, setelah teman-teman dan Bapak Ibu itu memprioritaskan kebutuhan pokok. Nah, baru kalau ada sisa, ini teman-teman bebas atau mungkin ya sesekali untuk menyenangkan diri ya, untuk refresh pikiran ataupun liburan ya, itu bisa menggunakan, sisa dari, budget, bulanan tersebut ya. Nah, secara secara ideal ya ini sebenarnya nggak ada baku, cuma idealnya dalam arti memudahkan ya, ini ada alokasi budgetnya 50, 30, 20 ya. Jadi 50 untuk kebutuhan pokok, kemudian kalau udah dipenuhi 20%-nya itu disisihkan untuk tabungan dana darurat dan dana investasi, kemudian yang 30%-nya untuk memenuhi keinginan kita. Tapi mungkin kalau kebutuhan 50%-nya mungkin bisa lebih hemat lagi, itu bisa syukur-syukur nih ya, dalam arti bisa dialokasikan lebih untuk misalnya untuk dana darurat ataupun dana investasi. Nah, kemudian kalau kita udah bisa nih ya untuk memulai dalam arti untuk mengatur finansial sejak dini, nah kemudian yang harus kita perlukan adalah merencanakan ya Bapak Ibu ya, merencanakan, tujuan finansial nih ya, dengan investasi. Nah, jadi kita harus tahu nih apa yang ingin dicapai jangka pendeknya, jangka menengah hingga jangka panjang ya. Nah, jadi bedanya apa? Nah, dalam arti jangka pendek ini adalah goals yang, dalam arti ingin dicapai kurang dari 1 tahun. Misalnya ingin liburan, ataupun ingin rekreasi ya, ataupun hal-hal yang secara jangka pendek mudah untuk, tercapai ya, anggarannya itu dalam arti tidak terlalu besar dan, juga mudah nih untuk dikumpulin. Kemudian jangka menengah, nah misalnya ingin beli mobil, ingin beli rumah ya, untuk, mulai nyicil rumah dan sebagainya, ataupun jangka panjang untuk pensiun ya. Jadi kita harus memetakan, merencanakan apa nih ya tujuan yang ingin kita capai, ataupun juga kalau belum belum punya jangka menengah, jangka panjang juga nggak apa-apa jangka pendek, gitu ya. Jadi tentunya kita harus tahu nih,
apa yang kita inginkan, kita ingin goals-kan ya. Karena tentunya ibaratnya kayak kita pergi nih Bapak Ibu ya. Misalnya saya pergi naik kendaraan nyetir ya. Kalau kita semua nggak punya tujuan, pasti kita bingung gitu ya di jalan tuh muter-muter gitu, nggak tahu arah tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, oh saya mau pergi ke tempat A gitu ya. Misalnya saya mau ke tempat laundry ya, ke tempat laundry itu ingin mencuci baju saya. Nah, ketika saya ke tempat laundry, kan saya menyerahkan baju saya untuk dicuci dan kemudian baju saya bersih gitu. Dan jadi ada outputnya, ada hasilnya, ada resultnya. Beda kalau saya ingin pergi jalan-jalan nyetir, tapi nggak tahu nih tujuannya. Tentunya di jalan tuh nggak tahu nih kita dapat apa yang kita inginkan kita dapatkan nggak tahu ya. Akhirnya ya balik lagi ke rumah ya kosong gitu ya. Bedanya kalau kita punya goals, tujuan yang ingin dicapai, pasti kita punya result di akhir ya. Ketika kita menjalankan dengan niat dan tekad yang bulat, kita punya result, kita punya sesuatu yang bisa dibawa pulang ya. Jadi itu nih teman-teman ya, apa tujuan yang ingin teman-teman capai secara finansial. Jadi ini bisa self reflection ke dalam diri kita masing-masing. Baru langsung ya kita mulai mulai berinvestasi sejak dini. Dan selanjutnya juga yang nggak kalah penting juga investasi juga bisa menjadikan sebuah resolusi nih Bapak Ibu sejarah jangka panjang juga untuk mempersiapkan pensiun ya. Karena apa? Karena Indonesia ataupun kita ya, kita nggak mungkin sepenuhnya seumur hidup kita untuk membiayai hidup kita itu dengan bekerja seumur hidup ya. Karena entah ada batasan usia pensiun dan sebagainya, tentunya kita punya kapasiti secara produktif bekerja dan nggak mungkin sampai tua umur mungkin di atas 60-70 tahun kita masih kerja keras sebagai kuda untuk cari uang membiayai hidup kita ya. Nah tentunya pasti kita ketika udah menjelang ya umur pensiun ya pantasnya umur pensiun itu kita ingin seperti dalam arti angan-angan kita ingin bisa pensiun dengan bahagia, dengan tenang, dengan nyaman ya, berkumpul dengan orang-orang tercinta ya, keluarga tercinta ya. Oleh karena itu adalah penting sejak dini kita mulai berinvestasi ya. Jadi walaupun memang sekarang kita punya pendapatan yang berkelimpahan cukup ya, tapi ya kita harus kita harus ingat bahwa masih ada hari esok, masih ada masa depan yang tentunya perlu untuk kita pikirkan, perlu kita rencanakan, perlu kita wujudkan ya. Jadi kalau udah ada hal itu di benak kita ya, jadi kita nggak hanya cuma wacana aja nih teman-teman, wacana dan tentunya nggak kejadian nih. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang ubah kalau kita mungkin masih suka dalam arti punya sifat yang over budget, impulsif dan sebagainya. Kita mulai perlahan-perlahan Bapak Ibu ya, perlahan-perlahan kita berhemat, kita mulai mikir sesuatu yang bisa membangun passive income, kita mulai berinvestasi, dan harapannya mungkin kita bisa turn around ya, yang dulunya mungkin kita hedon ya, kita BPJS, tapi kita bisa ubah ya gaya hidup kita menjadi investasi ini gaya hidup, new lifestyle kita ya. Supaya apa? Supaya di masa depan kita bisa bahagia gitu. Kita bisa melayakan kehidupan kita bisa mewujudkan goals kita dengan kebebasan finansial. Dan tentunya kita bisa mengalahkan yang namanya inflasi ya teman-teman ya. Kita bisa dalam arti tidak tergerus oleh inflasi, nilai uang kita tidak tergerus oleh inflasi dan tentunya kita nggak takut nih ya untuk dalam arti ke depan itu memenuhi kebutuhan pokok itu uang kita itu terus menurun nih oleh karena faktor inflasi. Nah, tentunya selain itu kita harus tahu nih, kenali profil risiko sebelum investasi. Karena tentunya investasi itu butuh refleksi diri tentang risiko ya. Karena tentunya kalau misalnya apalagi investasi saham nih Bapak Ibu ya. Investasi saham ini punya punya reward yang lumayan tinggi ya dan salah satu yang cukup paling besar ya kalau kita bandingkan sih ya kalau dibandingkan instrumen investasi yang lain tapi juga mengandung risiko yang sama besarnya ya teman-teman.
Nah, jadi tentunya teman-teman bisa merefleksikan ya, pentingnya tahu profil risiko ya. Jangan sampai teman-teman berinvestasi terus agresif ya, dan tentunya ternyata menghadapi risiko yang tentunya besar juga nih teman-teman ya. Nah, oleh karena itu nanti kaget nih teman-teman ya. Oleh karena itu penting bagi kita ini tahu nih profil risiko kita. Nah, di sini ada secara umum ada kita segmenkan ya, ini ada yang konservatif, moderat, kemudian yang agresif. Nah, mungkin yang bagus itu yang mana? Nah, yang bagus adalah mungkin nggak yang terlalu agresif, tapi juga yang nggak terlalu konservatif. Karena apa? Karena kalau yang terlalu konservatif juga dari segi pendapatan, return-nya juga memang nggak terlalu gede, dalam arti risikonya juga yang nggak terlalu gede juga ya teman-teman. Tapi yang agresif mungkin ada potensi untuk return-nya mungkin bisa tinggi ya, signifikan, tapi juga risikonya juga sama, tinggi ya. Di level merah nih sampai ada warning risk-nya, high risk-nya itu tinggi. Oleh karena itu yang win-win itu yang nggak terlalu rendah, tapi juga nggak terlalu tinggi itu yang di tengah-tengah nih, yang moderat. Itu yang sedang-sedang aja ya. Jadi apalagi teman-teman yang mungkin nanti baru mulai investasi ya, nggak usah terlalu buru-buru ya teman-teman ya, karena nikmati aja dulu, nikmati perjalanan dalam memulai perjalanan finansial, dan tentunya sambil belajar ya, sambil belajar berinvestasi, karena tentunya dari si JCMB ini juga rutin ya teman-teman ya, untuk sharing tentang kelas-kelas yang tentunya mulai dasar, yang basic hingga sampai yang advance, supaya kita sama-sama belajar ya. Jadi tentunya nggak usah terlalu terburu-buru, tergesa-gesa untuk berinvestasi menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Nah, dalam arti nikmatin aja dulu teman-teman ya, mau nikmatin perjalanannya, nikmatin dari segi road-nya dalam teman belajar, kemudian juga mulai berinvestasi, nanti mulai praktek, kemudian nanti mulai teman-teman mengoleksi sebuah saham, kemudian apa saham-sahamnya itu tepat dipilih, nanti teman-teman dapat cuan dan sebagainya ya. Nanti teman-teman juga akan nikmati perlahan demi perlahan. Nah, berikutnya adalah konsep saham ya teman-teman ya. Konsep saham ini mungkin yang penting di sini adalah, yang tidak boleh adalah di sini adalah menggunakan dana utang ya teman-teman ya sebagai modal. Kemudian jangan investasi di satu instrumen aja ya. Jadi teman-teman harus mendiversifikasikan ke beberapa, misalnya kalau di saham di sektor yang berbeda ataupun di instrumen yang berbeda, karena kalau satu lagi turun ya turun semua ya. Kemudian juga harus analisis sebelum melakukan investasi ya, melakukan keputusan investasi. Nah, dalam arti analisisnya apa? Ini adalah fundamental dari segi bisnis kinerjanya dan juga secara teknikal. Bapak Ibu nanti juga bisa belajar ya lebih lanjut dengan CGSCMB Sekuritas Indonesia tentang analisa investasi saham, baik fundamental ataupun teknikal. Dan berikutnya, ya, oke, nah ini secara singkat ya dari segi konsep dasar investasi saham. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita reminder bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ini bisa juga loh sharing bersama kita ya di kolom Q&A yang online bersama kita di Zoom ataupun yang di Facebook ya. Ini bisa juga nih sharing bersama kita ya, bertanya juga boleh ya, apa aja seputar investasi dan juga finansial. Di siang hari ini di kelas pasti. Nah, konsep dasar investasi saham ini adalah sama aja nih kayak kita misalnya dalam halnya membeli sebuah barang ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, jadi di sini adalah KCG ini memiliki usaha kedai kopi tapi keterbatasan modal ya. Jadi hanya punya 1 juta rupiah aja. Tapi KCG ini mencoba untuk menawarkan usahanya ke teman-temannya supaya bisa urun dana ya, dalam arti ikut berinvestasi ke kedai kopinya. Nah, di mana teman-temannya ini tertarik nih dengan memberikan modal ini masing-masing 1 juta rupiah. Jadi adil ya, semuanya itu 1 juta rupiah ya, dan terkumpullah 8 juta. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, kedai usaha kopinya Pak Kasiji ini tumbuh nih teman-teman, yang jadi 8 juta ini menjadi 16 juta rupiah. Nah, tentunya kan di sini ada cuan nih. Jadi gap atau capital gain antara 8 menjadi 16 juta kan ini
naiknya 2 kali lipat ya, ataupun kalau kita bagi 8, ini masing-masing menjadi dulunya 1 juta menjadi 2 juta rupiah. Nah, jadi dari kenaikan nilai investasi yang mereka punya ini teman-teman ya, baik Kak Sigi dan teman-temannya, ini bisa loh, jadi kalau ingin direalisasikan untungnya, ini dijual ke masyarakat umum ya, baik sebagian ataupun semuanya ya, 2 juta rupiah itu. Nah, jadi kan kalau tadi yang 1 juta jadi 2 juta kan untung 1 juta nih teman-teman ya. Nah, itu adalah konsep kenaikan harga saham dan perdagangan saham secara umum. Jadi sama aja ya. Jadi kalau pinter pilih investasinya, investasi bisnisnya bagus, tumbuh ya, harga saham atau bisnis yang kita miliki juga cuan gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi di sini adalah selisih harga jual beli ya. Jadi di sini adalah selisihnya, jadi tadi 2 juta dikurangi 1 juta menjadi jadi cuannya capital gain-nya 1 juta ya. Tapi kembali lagi nih, cuannya yang dalam arti seberapa besar cuannya itu adalah bagaimana porsi yang teman-teman investasikan. Nah, kemudian ini likuiditas yang tinggi, teman-teman dapat memiliki bisnis perseroan dengan mudah ya, dengan modal yang relatif kecil dan juga diatur dan diawasi oleh OJK ya, dengan pajak yang rendah dan likuiditas yang tinggi dan beberapa perseroan ini membagikan beberapa keuntungannya kepada pemegang saham publik. Dan kita lanjut ke ESG ya. Nah, ini yang menarik nih teman-teman ya. Dan kita masih ada waktu nih sampai di 2:30 nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, di 5 menit lagi kita masuk ke sesi Q&A. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu ada pertanyaan, ini langsung aja nih bisa dituliskan di kolom Q&A ataupun di kolom komennya. Nah, kita langsung aja nih. Apa sih itu ESG? Nah, ESG ini sebenarnya prinsip bisnis ya secara umum ini pokoknya ini supaya kita harus melakukan sebuah aksi yang membuat bumi ini sustainable ya, dari segi people-nya, masyarakat, lingkungan, dan juga bagaimana kita melakukan kegiatan ekonomi, berbisnis itu bisa langgeng ya, bisa sustainable. Karena apa? Karena tentunya kalau misalnya itu nggak berjalan dengan sustainable ya, nah tentunya mungkin dari segi misalnya lingkungan ya, misalnya kita tahu ada perubahan iklim dan sebagainya. Mungkin kalau bumi kita sakit, lingkungan itu kita sakit, kemudian planet kita bumi itu rusak ya. Nah tentunya kita nggak punya planet lagi nih teman-teman. Dalam arti nggak punya rumah untuk ditinggali ya, untuk kita bisa aman tumbuh berkembang biak dan sebagainya, bisa melestarikan keturunan dan sebagainya. Oleh karena itu penting banget kita untuk dalam arti menerapkan prinsip sustainable ya, berbasis ESG. Nah, jadi ini keren banget nih Bapak Ibu ya. Nah, diinisiasi dari segi perubahan iklim. Karena ini perubahan iklim menjadi salah satu hot issue nih ya, di abad 21. Nah, di mana dari segi pemanasan global ini dampaknya banyak ya, merembet ke kemana-mana ya. Dari segi kesehatan, cuaca, kemudian perubahan iklim yang nggak tentu ya, dan tentunya ini bisa menjadi masalah global yang tentunya kalau nggak kita mulai action sejak dini ya, nah tentunya bumi itu akan terus-terusan panas ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kenapa? Karena adanya emisi ya, emisi yang tentunya terus mengumpul di langit ya. Nah, itu akan membentuk sebuah lapisan yang mungkin kalau ibarat kata itu efek rumah kaca ya. Jadi bukan berarti kita tinggal di rumah kaca ya, tapi dari emisi-emisi yang terus naik ke permukaan langit ya, itu akan dalam arti melapisi bumi supaya dalam arti nggak bisa masuk nih dari segi matahari dan sebagainya. Akhirnya tentunya akan melungkup semakin membesar ya Bapak Ibu ya, dan tentunya itu akan yang membuat ya suhu bumi itu menjadi naik ya. Oleh karena itu upayanya apa? Upayanya itu mengurangi emisi ya, mengurangi emisi. Makanya kalau kita lihat kan sekarang warga dunia ini mulai ada inisiasi mobil listrik, kemudian motor listrik, dan ibaratnya semua itu clean energy ya, nggak mengurangi dari segi exposure bahan bakar yang bersifat fosil ya Bapak Ibu ya.
Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk secara investasi itu juga udah mulai dilirik nih. Bahkan investor institusi juga sekarang untuk investasi dan sebagainya itu harus nih perusahaan yang menerapkan prinsip ESG ya, dari segi ESG. Nah, mungkin ESG itu apa ya? Nah, ESG itu ini tuh environment atau lingkungan ya. Kemudian S-nya itu sosial, G-nya itu governance ya, atau tata kelola dalam sebuah perusahaan yang ibaratnya itu harus sustainable lah ya, harus sustainable, harus berkelanjutan ya. Nah, mungkin secara sekilas nih ya, manfaatnya apa nih sih teman-teman ya, penerapan ESG ini akan bisa membantu ya Indonesia keluar dari middle income trap ini secara nggak langsung. Karena tentunya dari segi masyarakatnya yang dalam arti yang terus bertumbuh ya, yang dijaga untuk sustain, kemudian lingkungannya dan juga dari segi tata kelolanya supaya inclusion ya. Nah, itu akan bisa membangun semangat bahwa masyarakat itu juga bisa tumbuh ya, bisa tumbuh kembali dalam arti yang miskin itu bisa mengentaskan kemiskinannya, kemudian bisa lebih makmur secara ekonomi, sosial. Nah, tentunya ini akan bisa keluar nih, membantu Indonesia keluar dari middle income trap ya. Kemudian juga dari segi riset ESG-nya, ini juga akan meningkatkan prospek ROE atau return on equity dari segi perseroan. Nah, mungkin secara umumnya teman-teman Bapak Ibu bisa nih melihat dari segi ESG-nya di mana ada di sustainability report ya. Jadi sekarang setiap perusahaan itu udah mulai mengeluarkan sustainability report. Oke. Dan kita reminder nih teman-teman ya, sekarang udah di jam 2:15 dan karena berhubung belum ada pertanyaan, kita lanjut ya. Saya izin untuk menulis dalam arti membahas dari segi materi presentasi yang kita sharingkan di siang hari ini. Nah, kita lanjutin teman-teman ya. Jadi itulah manfaat inisiatif ESG ke ekonomi ya. Dan tentunya kalau mau berinvestasi saham, mana sih acuannya kalau teman-teman mau nih investasi ke perusahaan yang menerapkan prinsip ESG. Nah, apakah teman-teman harus menyortir, lihat satu persatu 800 perusahaan mungkin yang listing di IDX? Nah, nggak usah nih teman-teman ya. Tentunya itu makan waktu banget. Nah, teman-teman udah dibantu nih oleh IDX, tinggal teman-teman lihat ya ke beberapa indeks yang udah dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini ada beberapa segmen ya. Nah, kalau di sini adalah yang pertama adalah ESG leader ya. Jadi di sini adalah saham-saham yang menjadi leadersnya nih ya di secara sektor, dalam arti secara ESG-nya yang punya prinsip ESG-nya bagus. Nah, kemudian saham indeks Sri Kehati ya. Nah, di mana Sri Kehati ini indeksnya itu dibuat ya, diinisiasi oleh Yayasan Sri Kehati. Dan ini juga ada launchingnya kapan, kemudian faktor atau metodologi dalam screeningnya, jumlah sahamnya berapa, kemudian bagaimana dari segi evaluasi ya, pengocokan setiap periodenya untuk rebalancing, kemudian kita beralih ke ESG Sector Leader IDX Kehati. Nah, bedanya adalah ESG Sector Leader ini adalah saham-saham jagoan unggulan ya, misalnya di sektor finansial, sektor otomotif, ataupun basic industri dan sebagainya. Ini yang dari segi leaders, dari segi sektornya itu leaders ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dari segi ESG Quality 45 ya, indeks KT adalah 45 saham ya ESG yang punya kualitas paling oke ya. Nah, jadi teman-teman bisa tinggal cermati aja nih, referensikan di beberapa indeks tersebut ya untuk teman-teman mulai berinvestasi secara ESG. Nah, mungkin kalau dari si JCMB sendiri topiknya apa nih teman-teman ya? Dan kalau dari si JCMB ini topiknya itu untuk saham ESG ada saham di BRI, saham United Tractor dan KLBF. Nah di sini juga ada secara big view-nya ya, big picture-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga selain 3 topiknya itu juga kita ada saham-saham pilihan yang bertemakan ESG, tapi kalau dari secara umum pilihan saham ESG kita ini kita mengkerucutkan topiknya menjadi 3 ya, itu ada saham BRI, United Tractor, dan KLBF. Nah Bapak Ibu bisa juga nih screenshot ya, di screenshot kalau menjadi
nanti teman-teman panduan dalam berinvestasi, investasi saham kekinian yang berbasis ESG ini bisa juga nih untuk bisa menjadi acuan gambaran ya. Ini juga ada target price-nya, kita meratingnya dengan ada yang add dan hold ya. Nah, dan juga kita reminder juga nih Bapak Ibu ya, di setiap slide kita ada barcode yang tinggal Bapak Ibu bisa di-scan ya, untuk langsung meluncur untuk Bapak Ibu bisa buka rekening saham secara online dimanapun, kapanpun ya, bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, ini katalisnya. Nah, di mana BBRI kenapa dalam segi katalisnya ya, di mana dari segi BBRI atau Bank Rakyat Indonesia ini di-rating oleh pihak independen ya, atau definitive ESG score ini dengan skor secara umum ini A ya Bapak Ibu dan teman-teman ya, A-. Kemudian dari segi perintilan prinsipalnya ini dari segi ESG environmentalnya ini A-, kemudian di sosialnya ini A, kemudian dari segi governance-nya ini skornya ini B. Kemudian dari segi kombinasinya itu menghasilkan itu combine skornya itu B ya. Kemudian juga dari segi kontroversialnya itu C+, dan akhirnya dalam arti menghasilkan ESG skor ya. Ini secara keseluruhan itu A-. Nah, tentunya A- itu bagus nih teman-teman ya. Dan makanya BBRI menjadi salah satu topik saham ESG CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, kenapa kok bisa di-rating bagus seperti itu? Nah, karena BBRI ini merangkul nih masyarakat ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu di sekitar rumah itu ada agen briling. Nah, jadi briling ini adalah salah satu prinsip yang diterapkan oleh BBRI ya untuk merangkul masyarakat. Nah, secara sosial ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya customer-nya ya, nasabahnya BBRI itu nggak harus ya datang ke misalnya kantor cabang ataupun banknya ya, Bank BRI untuk misalnya bisa mengakses produk keuangan mereka. Jadi melalui briling ini bisa nih mengakses produk keuangannya itu ya mungkin melalui tetangganya ya, atau mungkin di agen-agen briling yang dekat rumahnya ya. Jadi nggak usah mungkin nunggu besok hari ataupun jam kerja ini ke banknya ataupun kantor cabang ya. Nah, tentunya ini positif nih Bapak Ibu ya. Bisnisnya juga jalan, ya masyarakatnya juga terberdaya ya oleh adanya branches network via billing. Nah, jadi secara update per first half 2022 ini billing punya 570.000 ya secara branches network. Nah, mungkin nanti kita update lagi, tapi tentunya dari inisiasi tersebut ini bisa dalam arti menjadi alasan ya dia punya rating bagus ya dari segi sosialnya. Dan kemudian dari segi menyusul dari segi restrukturisasi loan yang berakhir di 2023 ya, dari segi loan quality BRI ini juga menjadi fokus nih teman-teman ya, karena punya restrukturisasi loan tertinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya, big banks yang lainnya. Dan tentunya mengingat dari segi segmen ya, target bisnis BRI ini ada di segmen mikro dan ultra mikro. Dan juga dari segi highlight-nya konsisten secara bertahap ya, BBRI meningkatkan sustainable portofolionya ini paling tinggi dibandingkan saham-saham big banks yang lainnya nih ya. Dan juga BBRI dia issued sustainability bond, dan tentunya ini positif ya untuk dalam arti dari segi prinsip ESG-nya. Dan kita mengcover ya saham BBRI dengan rating add, dan dari segi target harganya secara fundamental ini di 5.400 ya. Dan tentunya ini secara jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi dalam arti dari segi kita menghitung proyeksi bisnisnya, growth bisnisnya ke depan ya, kita mempricing in secara target harganya, dan saat ini tuh ke harga 5.400 ya. Tapi tentunya target harganya ini nggak ada yang tahu nih kapannya akan naik ya. Jadi tentunya bukan berarti 5.400 mungkin dalam waktu dekat akan mencapai situ ya. Jadi ini kita hitung-hitung secara fundamental bisnisnya. Nah, kita beralih ya ke saham berikutnya. Dan kita mereminder teman-teman Bapak Ibu ya, kita udah masuk ke sesi Q&A nih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, ini bisa silahkan dituliskan ya, sharing bersama kita di Q&A ataupun di kolom komen. Kalau enggak, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya.
Dah, kita lanjutkan untuk saham berikutnya, United Tractor yang menjadi juga salah satu topik dari CGSCMB. Nah, secara umum dari rating skornya ini mendapatkan B. Dan mungkin kalau kita breakdown secara perintilannya, ini secara environmental pillar ini dapat skor B-, kemudian sosialnya juga bagus nih ya, dapat nilai A, dan juga dari segi tata kelola perusahaannya ini dapat nilai yang B ya. Nah, highlight-nya apa? Ini untuk saham United Tractor ini terus ya melakukan akuisisi dalam arti inisiatif yang tentunya berkelanjutan ya dengan mengakuisisi Marta B dan saham Arco ya. Ini di Agustus 2022 dan menunjukkan komitmen untuk melakukan diversifikasi dari direct exposure ke batu bara thermal ya. Kemudian juga United Tractor ini punya minority saham ini di PLTU Unit 5 Batubara Tanjung Jati B ini mulai operate di awal 2022 kemarin dengan teknologi yang canggih ya. Nah, tentunya ini membuat efisiensi ya. Jadi untuk emisi coal per MWH ini lebih kecil ya. Nah, tentunya ini positif ya untuk dari segi exposure lingkungannya nih di ESG. Dan tentunya selain efisiensi dalam segi emisinya lebih rendah, emisi karbonnya lebih rendah, dan juga dari segi biaya bahan bakarnya itu juga lebih rendah nih teman-teman dan Bapak Ibu ya per MWH-nya. Dan kami merating United Tractor, mengcover dan merating United Tractor dengan rating at, target harganya itu di Rp37.000 ya per sahamnya. Dan selanjutnya selain United Tractor, kita juga ada Kalbe yang menjadi salah satu topik dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Ya. Nah, jadi untuk saham KLBF ini, yaitu KLBF ini punya rating secara umum. ESG skornya ini B, dengan breakdown-nya untuk sisi environmental pillarnya ini B-, kemudian di social pilarnya itu B-, dan kemudian untuk governance pilar ini B+ ya. Jadi secara umum B+, B-, B+ dapatnya B itu ya. Kemudian kalau dari segi kontroversinya itu A+ ya, jadi nggak ada kontroversi, malahnya A+. Kemudian kombinnya ini juga B, jadi so far dari segi secara keseluruhan, KLBF itu punya dalam arti komitmen yang paling tinggi nih teman-teman ya, dari segi peers-nya, teman-temannya yang sejenis ya. Jadi dari segi inisiatif yang dilakukan KLBF itu paling tinggi, paling menonjol dibandingkan saham-saham yang sejenis yang berada di sektor sejenis ya. Dan tentunya KLBF secara dalam kurun waktu belakangan ini udah komitmen ya, udah observe dari 17 goals ya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB, ini udah menerapkan 3 goals ya, sustainability development goals ya. Ini untuk make sure kehidupan yang sehat ya, masyarakat di kelilingnya, yang ada yang ada di operasional KLBF, dan mendukung kesejahteraan masyarakat dari segala usia ya. Kemudian juga dalam beberapa tahun terakhir ini udah meningkatkan fokusnya dari environmental sustainability dan juga berkomitmen untuk terus ya meningkatkan dari segi environmental sustainability-nya. Dan kami yakin dari segi KLBF ini on track ya, ini berencana untuk masuk ke beberapa ESG Index ataupun di rating oleh agensi ESG rating ya. Karena tentunya kalau semakin banyak di rating, semakin banyak dinilai, dan dimasukkan ke beberapa indeks yang terkemuka, tentunya dinilai bahwa saham itu bagus ya, karena dimasukkan nih ke dalam penghuni saham-saham ESG. Dan tentunya kalau misalnya itu bisa terjadi, itu akan positif nih untuk saham KLB ya. Dan tentunya ini akan meningkatkan ESG matrix-nya dari segi KLBF. Dan kami CGSCMB ya, CGSCMB ini mengcover dan merating saham KLBF dengan rating at, dan target harganya ini kalau dibandingkan dengan current price ini di level harga 2.400 ya, masih di maintain 2.400.
Dan mungkin ini yang bisa kita sharing nih Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah saham-saham yang berbasis ESG yang menerapkan prinsip berkelanjutan ya, sustainability dari sisi faktor sosial, lingkungan, dan juga dari segi mereka menjalankan bisnisnya itu secara fair, nggak ada korupsi ya, nggak ada dalam arti nggak ada manipulasi lah, pokoknya tentunya fair ya. Orang itu diberi kesempatan untuk membangun perusahaannya, untuk memajukan perusahaannya, membangun masyarakat juga yang di sampingnya, dan juga menjaga keberlangsungan lingkungan ya. Kayak misalnya perusahaan itu mungkin yang bergerak di industri ya, karena mungkin ada limbah ya. Nah, tentunya dari hal tersebut mereka berusaha nih untuk limbahnya itu nggak mencemari lingkungan ya. Nah, itu tentunya bagus nih untuk dari sisi ESG-nya. Dan tentunya kita masih ada waktu 1 menit nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kita feel free untuk bisa di-sharingkan di sesi kelas siang hari ini. Dan tentunya mungkin kalau sembari menunggu 1 menit lagi, kalau Bapak Ibu belum ada pertanyaan, dan juga kita mengingatkan ya, apa yang kita sharingkan ya, tadi juga ada kita sharing saham-saham yang kita cover dan kita rating. Nah, tentunya dalam nantinya Bapak Ibu berinvestasi saham ataupun berinvestasi saham secara ESG, itu tentunya ada disclaimer on. Ada risiko yang ditanggung oleh teman-teman sebagai investor tentunya ya. Dan kalau belum ada pertanyaan, berhubung kita udah pas ya di jam 2:30, dan itu menjadi penutup nih di kelas pasti siang hari ini. Dan tentunya semoga apa yang kita sharingkan di kelas pasti siang hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya apa yang tadi saya sampaikan di disclaimer on, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ini Bapak Ibu ya, ada scan barcode yang nanti Bapak Ibu bisa langsung scan ya, untuk Bapak Ibu buka rekening saham secara online di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa untuk join kelas kita, ada Discord ya, yang tentunya ini program baru dari CGSCMB Sekuritas Indonesia di bit.ly/cgscmb Discord ya. Kita ada klinik saham, membahas saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, thank you teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dan tetap stay tune di kelas pasti ini karena ada sesi kedua yang gak kalah menariknya tentang digital business ya, yang akan dibawakan oleh rekan saya Wisnu. Nah, mungkin tempat dan waktunya bisa dipersilakan untuk Wisnu nih, untuk sharing bersama teman-teman semua. Oke, thank you Mas Haji. Ya, sudah membawakan materi sesi pertama ya. Menarik banget. Jadi Mas Haji sudah menjelaskan secara detail untuk investasi untuk Gen Z dan milenial ya. Jadi kalau saya rekap semuanya, jadi penting sekali buat kita terutama di era saat ini ya. Dana darurat atau persiapan untuk masa depan itu sangat penting ya Bapak Ibu ya, terutama untuk menunjang itu semua. Bapak Ibu harus menyiapkan dana darurat atau berinvestasi menjadikan passive income seperti itu. Jadi sangat penting sekali buat Bapak Ibu untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, kita sudah belajar dari sisi materinya Mas Aji ya, untuk berinvestasi itu sangat penting. Nah, kita belajar juga terkait cara bertransaksinya atau cara berinvestasi melalui CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Mungkin yang hadir pada siang hari ini sudah tidak sabar lagi untuk cara berinvestasi ya. Jadi mungkin saya menjelaskan singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi kalau di aplikasi kita seperti itu ya, kita bisa membeli saham-saham yang tentunya sudah TBK ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar salah satu emiten yang di belakang nama dari emiten tersebut sudah TBK, maka kita sudah bisa membeli saham tersebut seperti itu dan bisa dibeli secara umum. Nah, Bapak Ibu tentunya juga bisa melakukan secara mudah, secara online, jadi tidak perlu repot-repot lagi, atau yang seperti kita registrasi secara online tadi ya. Jadi tinggal di website dan Bapak Ibu bisa langsung melakukan membuka rekening seperti itu. Nah, sama halnya seperti kita membeli saham Bapak Ibu. Jadi kita membeli saham semuanya bisa dilakukan secara online, secara mudah. Bapak Ibu bisa langsung membeli saham-saham pilihan yang sekiranya pas untuk menjadi investasi jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya informasikan ya, dan tadi sudah diinformasikan oleh Mas Aji terkait klinik saham. Jadi kita itu ada program terkait klinik saham itu kita akan membahas saham-saham yang menarik
dan dikulik bersama CGS yang Sekuritas Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah berinvestasi atau nanti sudah buka akun di CGS CIMB dan Bapak Ibu mempunyai portofolio seperti itu ya yang ingin dikumpas tuntas atau ingin dicek apakah ini baik atau tidak ya seperti itu, tentunya bisa berdiskusi bareng di klinik saham seperti itu. Dan itu biasanya kita adakan di setiap hari Rabu, jadi itu kita melalui Discord ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja join on Discord di bit.ly/cgs-discord seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi sama Mas Aji, Bu Fandi dan Mas Kevin terkait saham-saham yang sekiranya Bapak Ibu penasaran melihat prospek kedepannya seperti apa atau kinerjanya seperti apa seperti itu. Nanti akan dikupas tuntas dan mungkin spill ya nanti Mas Aji dan teman-teman akan memberitahukan kira-kira yang mana nih ya saham-saham yang menarik seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan hari Rabu nanti ada klinik saham yang diadakan oleh CGS Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk join Discord-nya seperti itu. Oke, mungkin saya coba nampilkan dari sisi web ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, di sini adalah web resmi dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Jadi di sini nama aplikasi kita adalah CGSMB iTrade, Bapak Ibu. Kalau bisa cek di Google Play Store maupun App Store itu adalah aplikasi yang punya kami seperti itu ya. Tapi ada beberapa dari negara lain. Nah, kita itu nanti ada dua ya. Kita berjalan aplikasi lama dan aplikasi terbaru seperti itu. Mungkin yang join pada siang hari ini yang sudah pindah ke aplikasi baru mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini, atau yang join pada siang hari ini yang masih menggunakan aplikasi lama, itu kita bisa sambil belajar bareng. Dan tentunya yang belum jadi nasabah CGS yang Sekuritas Indonesia, kita juga sambil belajar bareng ya, bagaimana investasi di berbasis pasar modal, terutama di instrumen saham ya. Jadi Bapak Ibu dan kita juga akan sambil belajar bareng cara mengoperasikannya, cara pembelian investasi saham seperti itu. Oke, di sini ada user ID. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil melakukan registrasi, maka email yang Bapak Ibu daftarkan pertama akan mendapatkan informasi terkait user ID, password, dan PIN. Lalu yang kedua adalah nomor RDN. Nah, nomor RDN itu sama dengan kayak rekening tabungan, tetapi ini adalah rekening dana nasabah. Bapak Ibu bisa melakukan deposit dana ke nomor rekening tersebut, dan nanti itu bisa dibelanjakan atau dibelikan untuk membeli saham, seperti itu ya. Dan nomor RDN itu sebagai dana penampungan investasi dari Bapak Ibu ketika mau melakukan penarikan dana atau misalnya mau mau deposit dana itu menggunakan rekening RDN seperti itu. Oke, kita harus coba login ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merubah password-nya saja dan PIN-nya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu seperti itu. Lalu kita coba login di sini. Oke, sepertinya ini lock ya. Sebentar, coba kita ini kita reset dulu sebentar. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait platform, tentunya bisa langsung tanyakan saja di kolom chat ya. Jadi kita di sini diskusi bareng Bapak Ibu terkait cara pembeliannya atau cara penjualannya gitu ya. Lalu untuk melihat saham yang kita punya, tentunya Bapak Ibu bisa langsung cek di portofolio atau bisa bertanya langsung ya. Jadi kita di sini sambil sharing bareng, kita belajar bareng seperti itu karena ini sebenarnya gampang banget sih Bapak Ibu untuk melakukan pembelian saham atau penjualan saham tuh gampang karena pembeliannya by aplikasi ya, jadi tidak perlu repot-repot. Dan kita di sini juga untuk dari fee juga kompetitif ya Bapak Ibu ya, cukup terjangkau. Jadi kalau fee untuk transaksi beli dan jual itu, transaksi beli itu di 0,1815 dan fee jual itu di 0,2815 seperti itu. Oke, coba kita tampilkan lagi nanti ya. Karena saya mau tampilkan mumpung masih ini jam marketnya masih buka ya Bapak Ibu ya. Jadi
kalau perdagangan bursa minggu ini terakhir ya, jadi sampai jam 3. Kalau misal minggu depan setelah COVID gitu ya, sebelum COVID kan jam 4 ya Bapak Ibu ya, tapi nanti ketika sudah, resmi hari Senin besok itu jam perdagangan bursa menjadi jam 4 Bapak Ibu. Oke, sebentar. Coba saya login lagi ya. Sebentar. Sebentar. Oke, mungkin saya dari PPT saja ya. Jadi, saya menampilkan mohon maaf Bapak Ibu, karena akunnya terlock, jadi kita menampilkan dari PowerPoint saja. Oke, coba, kita tampilkan. Oke, yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya di aplikasi mobile, di Play Store maupun App Store itu ada 2 aplikasi atau 2 ikon di, CGS Sekuritas Indonesia. Yang pertama ini adalah aplikasi yang lama Bapak Ibu. Ini kita sedang proses ya tahun ini untuk pemindahan ke aplikasi terbaru, dan ini bisa dicek ya, tersedia di Play Store dan App Store, seperti itu. Dan ini adalah aplikasi terbaru yang mungkin tadi saya mau tampilkan, tetapi karena akunnya terlock, jadi kita tidak bisa menampilkan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau misalnya next nanti kita di kelas pasti, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk daftar dan kita akan bahas lebih lanjut ya, seperti itu. Oke, jadi yang di tampilan pertama ini adalah login screen ya Bapak Ibu ya. Jadi mirip dengan di aplikasi website seperti itu. Kalau kita lihat di sini kita bisa masukkan user ID dan password ya. Jangan lupa untuk remember me. Jadi ini untuk menge-save dari user ID kita. Jadi tidak perlu ketika kita logout login itu tidak perlu repot-repot untuk memasukkan user ID lagi seperti itu. Tetapi kalau password kita masih memasukkan ya. Jadi kita langsung klik login di sini. Lalu tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk di aplikasi mobile ya. Jadi kita tersedia 2 tema, yaitu tema terang dan tema gelap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa merubah atau bisa menyesuaikan tergantung kenyamanannya Bapak Ibu. Seperti itu, apakah menggunakan tema terang atau tema gelap itu bisa disesuaikan. Dan ini Bapak Ibu, tampilannya Bapak Ibu lihat di layar kaca saat ini adalah tampilan dari menu market ya. Jadi ini ditampilkan komposat itu adalah ISG kita Bapak Ibu. Ini bergerak hijau ya, seperti itu. Dan di sini ada dari volume, value, lalu cash map ya. Itu dari sisi transaksi. Jadi kalau value itu kita, kalau lihat di gambar ini sekitar 13 triliun ya Bapak Ibu ya untuk transaksinya. Dari sisi volumenya juga seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada cash map, itu ada net buy dan net sell, uang keluar atau uang masuk seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat di sini, ini adalah pergerakan ISG dalam bentuk chart juga, itu tertampil juga Bapak Ibu. Nah, di sini selain ada market, lalu ada top stock, lalu ada running trade Bapak Ibu. Nah, kalau running trade itu kalau misalnya pernah lihat chart gitu ya, atau pergerakan yang transaksinya cepat banget itu adalah transaksi investor dari pembelian atau penjualan saham, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sebagai informasi, untuk market data di sini, di CGSMB Sekuritas Indonesia itu bersifat gratis Bapak Ibu, jadi tidak ada dipungut biaya untuk market data. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses setiap hari, kapanpun, untuk melihat laporan keuangan atau terkait dari company profile seperti itu ya. Itu Bapak Ibu bisa akses secara gratis dan mudah seperti itu. Lalu bagaimana cara pembelian saham ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ke menu trade di sini. Lalu Bapak Ibu bisa klik di sini ya, untuk saham-saham pilihan kira-kira Bapak Ibu ingin beli saham apa. Misalnya salah satunya adalah saham SIDO. Ya, saham SIDO kita tahu sendiri saham ini ya, besar juga Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian saham SIDO. Nah, kalau kita lihat di sini ada harganya ya Bapak Ibu. Di sini ada harga bid, di sini ada harga offer. Makanya kita bedakan di dalam segi warna seperti itu.
Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau pembelian saham itu sama kayak kita membeli di pasar tradisional ya, atau di ibaratnya kita membeli kepada perorangan, seperti itu. Nah, kenapa, kami bilang sama seperti itu ya, karena, ada namanya, nego antara si penjual dengan si pembeli, seperti itu. Penjualnya siapa? Ya investor yang memiliki saham tersebut. Pembelinya siapa? Kita yang ingin membeli saham tersebut. Misalnya seperti ini, kita mau beli saham SIDO sebesar 1 lot ya, di harga 115. Kalau misalnya kita beli di sini, nah 115 itu adalah harga offer ya Bapak Ibu ya, atau harga jual. Jadi investor itu pasti mau beli harga yang lebih mahal daripada, apa namanya, menjual di harga yang lebih murah, seperti itu kan. Nah, kalau sebagai investor yang mau beli, kita ingin mendapatkan harga yang lebih murah, seperti itu, agar ketika saham tersebut naik, capital gain yang kita dapat itu cukup besar, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya beli di harga over seperti ini ya, Bapak Ibu transaksinya bisa langsung match seperti itu. Jadi ini adalah jumlah antrian Bapak Ibu. Kalau saya tandain kursor di sini, ini adalah sekitar 11.000 kurang lebih ya. Ini adalah jumlah antrian yang ingin melakukan penjualan saham tersebut. Nah, jumlah antrian ini sekitar 11.000 itu adalah dalam bentuk lot ya. Jadi kalau satu lot itu sama dengan 100 lembar saham, seperti itu. Jadi ini adalah kurang lebih 11.000 lot itu adalah nasabah yang ingin melakukan penjualan di saham SIDO. Nah, berbeda cerita kalau misalnya ini ada 1.000 Bapak Ibu, ini adalah nasabah atau investor yang ingin melakukan pembelian saham, seperti itu. Jadi, kalau kita pengen di harga murah, si investor ingin melakukan penjualan di harga mahal, maka kita belum ketemu ya, seperti itu ya, antara pembeli dan penjual. Maka statusnya menjadi open. Kalau match ini berarti antara pembeli dan penjual itu sudah ketemu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita bisa klik aja harganya di sini, lalu masukkan lot dan price-nya, klik buy di sini, lalu konfirmasi order, jangan lupa untuk masukkan PIN. Nah, kembali ke pertama, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pembukaan rekening, maka Bapak Ibu akan mendapatkan user ID, password, dan PIN, seperti itu. Nah, nanti statusnya seperti ini Bapak Ibu. Statusnya match atau reject. Kalau reject biasanya sebagai contoh ingin melakukan pembelian saham, Bapak Ibu membeli sahamnya misal contoh 5 juta, tapi dana Bapak Ibu hanya 2 juta, maka statusnya reject ya. Jadi tidak bisa melakukan pembelian saham, seperti itu. Kalau match itu berarti antara pembeli dan penjual itu sudah bertemu, maka nanti tinggal tunggu penyelesaian aja transaksi Bapak Ibu di TPS 2, nanti dananya akan masuk ke nanti akan masuk ke portofolio seperti itu, atau penyelesaiannya akan masuk di portofolio. Lalu kurang lebih untuk melakukan penjualan kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dirubah aja aksi buy dan sell-nya, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan. Lalu selanjutnya di sini Bapak Ibu, nah kalau di sini kalau kita lihat, di sini ada menu code ya. Jadi di sini bisa melampirkan, detail dari, suatu emiten Bapak Ibu. Jadi dari market depth-nya, running trade-nya. Nah, running trade itu bisa melihat dari si investor itu atau saham tersebut, aksinya tuh belinya tuh di berapa, jualnya di berapa, itu running trade-nya akan menampilkan di salah satu saham saja, seperti itu. Lalu kalau bertransaksi saham Bapak Ibu bisa melakukan amen atau withdraw seperti itu ya. Nah, mungkin saya jelaskan amen itu apa, withdraw itu apa. Nah, amen ini Bapak Ibu ini untuk melakukan perubahan harga atau perubahan lot seperti itu ya. Dan pastikan statusnya masih open, belum match. Nah, kalau sudah match kan itu tidak bisa di-amen ataupun di-withdraw ya. Jadi kalau amen itu misalnya Bapak Ibu membeli saham SIDO tadi di 1015 misalnya ya. Nah, misalnya sebagai contoh itu statusnya open, bukan match, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa, merubahnya harga yang lebih rendah, seperti itu. "Oh, saya yakin masih bisa mendapatkan harga yang lebih rendah," gitu ya. "Saya mau dapat harga yang lebih murah." Nah, itu bisa di-amen, misalnya dari 1015 menjadi 1.000, seperti itu ya. Nah, itu untuk melakukan amen order. Lalu kalau withdraw order ini untuk mau cancel Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur, transaksi dan statusnya masih open, itu bisa di-cancel transaksinya, itu namanya withdraw order Bapak Ibu, seperti itu. Lalu di sini ada portofolio ya, di sini menampilkan dari 6, menu, yang pertama adalah portfolio value, yaitu menampilkan dari total aset. Nah, total aset ini, itu adalah dari aset dari pembelian saham. Jadi kalau kita lihat di sini ada value-nya,
dari value GoTo dengan MPPA itu diakumulasi, maka portofolio value-nya sebesar 3.900.000 seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada unrealized profit, itu adalah akumulasi dari kerugian atau keuntungannya. Tetapi kalau misalnya ada keuntungan seperti itu ya, itu bisa ter-average atau bisa berkurang. Misalnya di sini ada saham GoTo dan MPPA itu rugi ya, tetapi ada saham yang lain yang untung, maka unrealized itu akan berkurang sesuai dari keuntungan yang didapat. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi karena jumlah kerugiannya yang masih banyak, maka hanya bisa mengurangi dari keuntungannya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada simbol ya, yaitu adalah kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Ya, kalau kita lihat di sini ada saham GoTo dan MPPA. Lalu selanjutnya di sini ada price ya Bapak Ibu, yaitu adalah harga saham di market. Jadi itu adalah harga naik atau turunnya dari suatu saham seperti itu. Lalu selanjutnya di sini juga ada gain atau loss, yaitu adalah total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita lihat ya, ada kerugian MPPA sebesar 134.000 atau MPPA sebesar 54.400. Lalu yang terakhir di sini ada net balance ya. Nah, net balance ini adalah jumlah lot yang Bapak Ibu miliki ya. Yang tadi saya bilang, kalau satu lot itu sama dengan 100 lembar seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ada 100 lot atau 8 lot, ya kalau misalnya 8 lot berarti ada 800 lembar saham. Kalau 100 lot itu berarti kurang lebih ada 10.000 seperti itu Bapak Ibu. 10.000 ya. Lalu dia akan summary di sini menampilkan dari semua finansial Bapak Ibu ya, seperti buying power, holding market value. Nah, kalau buying power ini adalah fasilitas yang diberikan oleh bursa Bapak Ibu, diberikan oleh sekuritas ya. Jadi misalnya Bapak Ibu berdeposit dana ya, yang tadi saya bilang Bapak Ibu berdeposit dana ke RDN itu sebesar 1 juta. Maka buying power itu adalah 5 kali dana cash, yaitu sebesar 5 juta. Nah, buying power ini kalau kita sebut ya, yang lebih tren di market itu adalah limit Bapak Ibu, itu gunanya untuk Bapak Ibu melakukan pembelian saham yang ketika dana Bapak Ibu tidak mencukupi. Misalnya Bapak Ibu mau beli saham sebesar value-nya 3 juta, tetapi dana Bapak Ibu hanya ada 2 juta. Nah, itu bisa menggunakan buying power atau limit seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi harus diperhatikan, Bapak Ibu harus melunasi di T+2. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak melunasi, di T+3 Bapak Ibu akan diberikan bunga dari T+4. Hasil pembelian saham yang kemarin yang menggunakan limit itu akhirnya dijual paksa. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di nomor 2 itu ada holding market value. Nah, itu value-nya itu atau market-nya itu akan menyesuaikan. Misalnya saham GoTo akan turun ya seperti itu atau akan naik. Ini holding market value-nya akan bertambah atau berkurang ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung marketnya naik atau turun seperti itu. Lalu di sini ada total aset pergabungan dari holding market value ditambah dengan current balance. Maka kalau kita lihat di sini total asetnya sebesar 4 juta. Itu dari akumulasi pemilikan saham ditambah dengan dana yang tersedia seperti itu. Lalu tipe nomor 4 itu ada current balance, yaitu adalah jumlah dana. Ini adalah current balance itu ya. Mungkin kalau misalnya kita asumsikan itu adalah dana yang real time seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian saham atau penjualan saham, maka current balance-nya akan terupdate secara real time seperti itu. Nah, berbeda dengan available cash balance. Nah, mungkin tadi saya bilang ya, kalau kita transaksi saham dan transaksi yang match, itu penyelesaiannya di T+2 Bapak Ibu. Nah, misalnya sebagai contoh, kita ingin melakukan penjualan saham ya, dan transaksinya itu match. Tetapi di current balance itu langsung ke update Bapak Ibu. Misalnya langsung jual 50 juta. Nah, current balance-nya di sini langsung ke update 50 juta, tetapi current available balance itu masih belum ke update. Nah, ini harus nunggu di T+2 dulu atau penyelesaian transaksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Available cash balance ini biasanya acuannya untuk melakukan penarikan dana atau transfer ke rekening tabungan. Lalu di sini ada kredit limit Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kita untuk nasabah untuk menggunakan limit maksimum sebesar 300 juta. Lalu di poin nomor 7 dan 8 itu ada open buy dan open sell. Jadi kalau transaksi kita masih open, akan muncul sebesar value-nya misalnya 1 juta, 2 juta dari transaksi kita itu akan muncul Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 9 dan 10 itu adalah ketika transaksi kita sudah match, jadi Bapak Ibu akan muncul sebesar value-nya. Lalu nah ini ada for sale ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran atau outstanding yang ketika menggunakan limit, maka nanti akan muncul for sale sebesar value-nya misalnya 4 juta, 5 juta, seperti itu Bapak Ibu.
Lalu di sini ada history chat Bapak Ibu di aplikasi mobile. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin belajar Anesa Teknikal, di sini ada history chat yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti itu. Lalu ada indikator. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, wah indikator gunanya buat apa gitu ya? Kalau saya sih biasanya menggunakan movie average ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau indikator itu biasa menggunakan movie average dari pergerakan dari movie average 20 hari, 50 hari, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa belajar di kelas pasti untuk nasabah ya, terkait analisa teknikal. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari sisi fundamental maupun teknikal. Oke, Bapak Ibu terima kasih telah mengikuti kelas pasti ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu kita ada program baru namanya Discord ya. Jadi kita di Discord yaitu klinik saham. Jadi Bapak Ibu jangan lupa join dan nanti kita adakan di hari Rabu ya Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi? Kita ada Discord, Bapak Ibu bisa tanya-tanya langsung kepada ahlinya atau konsultasi terkait saham yaitu di klinik saham seperti itu. Oke, thank you Bapak Ibu yang telah menghadiri kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you Bapak Ibu semua. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk berinvestasi di CGS CIMB Sekuritas Indonesia.